Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan Bu Arnia di mata kuliah praktikum Pilot Plan. Pada video ini kita akan membahas tentang teori pengantar leaching atau ekstraksi pada cair. Pada video bagian pertama ini nanti kita akan membahas tujuan dari praktikum leaching, kemudian bagaimana prinsip dari leaching, dan juga nanti kita akan membahas alur proses peralatan leaching. Yang pertama adalah tujuan dari praktikum leaching. Apa sih sebetulnya tujuan dari praktikum leaching itu? Yang pertama, mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami proses leaching, baik itu tentang definisi dan tujuan leaching, kemudian tipe peralatannya, prinsip kerja alat, dan juga yang kedua nanti mahasiswa mampu mengoperasikan peralatan leaching dengan benar dan aman. Mengoperasikan peralatan leaching sendiri itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pada tahap persiapan, baik itu tentang sistem keamanannya, tentang umpannya, dan juga peralatannya secara keseluruhan. Kemudian tahap startup yang dilanjutkan dengan tahap running, kemudian ada analisa sampel, dan sampai terakhir adalah tahap shutdown. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung efisiensi tahap dan yield proses leaching untuk bahan tertentu. Jadi nanti untuk bahan yang akan kita gunakan itu spesifik tertentu ya. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu menghitung kebutuhan steam dan jumlah panas yang dipakai untuk proses leaching. Nah, kita masuk di ekstraksi. Ekstraksi sebetulnya saya rasa kalian sudah sangat familiar ya dengan proses ekstraksi. Di mata kuliah sebelumnya tentu saja sudah banyak membahas tentang ekstraksi. Di sini saya akan sedikit mengingatkan kembali gitu ya tentang proses ekstraksi itu seperti apa. Jadi ekstraksi adalah proses pemisahan zat terlarut, biasanya kita menyebut sebagai solut, dari suatu larutan dengan menggunakan pelarut atau solvent lain yang tidak saling melarutkan dengan larutan tadi. Jadi antara solut dan solventnya di sini tidak saling melarutkan. Nah, ada beberapa jenis ekstraksi. Kita bisa membedakan. Yang pertama ada ekstraksi cair-cair dan ada juga ekstraksi pada cair. Nah, ini yang kita akan bahas selanjutnya adalah ekstraksi pada cair atau yang biasa disebut leaching. Leaching merupakan proses pemisahan zat terlarut atau solut yang ada di dalam padatan atau solid oleh zat pelarutnya atau solventnya. Sedangkan tujuan daripada leaching adalah pengambilan atau ekstraksi zat terlarut dari dalam padatannya. Nah, kita bisa menggambarkan proses ekstraksi pada cair itu sebagai berikut. Jadi, di sini kita punya solid. Solid itu digambarkan dengan bulat-bulatan ini ya. Bulat-bulatan ini adalah solidnya. Kalau kita melihat aktualnya nanti waktu praktikum, itu solid yang kita gunakan adalah berupa biji kemiri. Jadi di sini kita punya biji kemiri. Ini adalah biji kemiri yang bulat-bulat ini ya. Kemudian kalau pada aktualnya nanti biji kemiri itu akan dibungkus di dalam suatu kain gitu ya, kain pembungkus. Nah, kita ibaratkan ini adalah kain pembungkusnya. Jadi ini adalah pembungkusnya gitu ya. Kemudian solid ini akan diekstrak menggunakan solvent atau pelarutnya. Pelarutnya apa? Etanol. Kalau kita nanti praktikum kita akan menggunakan pelarut etanol. Etanolnya ada di mana? Ada di dalam sini ya. Di dalam tangki ini berisi etanol. Nah, ada di dalam tangki ini solventnya berupa etanol. Nah, pada proses ekstraksi ini atau pada proses leaching ini nanti solut atau zat terlarut yang ada di dalam kemiri ya, karena padanya
solvent tadi, maka akan terjadi proses pemisahan solut menuju ke solvent. Ya, ini adalah solutnya. Yang bulat-bulat yang ada di luar ini adalah solutnya. Zat terlarut ini awalnya ada di dalam biji kemiri, ya, ada di dalam biji kemiri. Kemudian karena proses ekstraksi di sini melibatkan solvent, solventnya adalah etanol yang ada di dalam tangki ini, maka solutnya akan terpisah dari solidnya. Zat terlarutnya akan terpisah dari solidnya. Dia akan menuju ke dalam solvent ya. Jadi ini akan menuju ke solvent. Ini ada tanda panah ini ya. Nah, ini jadi ada perpindahan massa dari solid menuju ke solvent. Nah, nanti dengan demikian diharapkan solvent dapat mengekstrak solut yang ada di dalam solid. Kemudian bagaimana sebetulnya mekanisme perpindahan massa pada leaching? Jadi ada beberapa tahapan mekanisme perpindahan massa. Yang pertama adalah perubahan fase zat terlarut yang ada di dalam padatan. Ya. Jadi awalnya kan si solutnya tadi, zat terlarutnya itu yang ada dalam padatan itu kan fasenya adalah padat ya, sama dengan solidnya. Kemudian terjadi perubahan fase menjadi liquid ya. Kemudian terjadi proses difusi dari zat terlarut atau solut tadi ke dalam pelarut ya, ke dalam pelarut. Jadi ada proses difusi ke dalam solventnya yang ada di dalam pori-pori padatan. Jadi keluar gitu ya. Jadi dari kalau penggambaran tadi, solutnya akan berpindah atau berdifusi dari padatan kemiringnya tadi atau solidnya menuju ke zat terlarut. Kemudian perpindahan zat terlarut dalam larutan di dalam pori-pori padatan yang mempunyai konsentrasi relatif tinggi ke pelarut di luar padatan yang konsentrasinya relatif lebih rendah. Jadi antara konsentrasi di dalam pori-pori padatan itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di luar padatannya. Kita masuk di alur proses peralatan leaching. Jadi di sini kalian bisa melihat flowsheet dari peralatan leaching. Di peralatan leaching sendiri ini ada beberapa bagian utama dari peralatan. Yang pertama di sini bisa kita lihat ada T1. T1 ini adalah tangki pelarut ya. Tangki pelarut ini ditunjukkan yang ini ya, tangki pelarutnya. Tangki pelarutnya ini nanti sebagai penampung dari pelarut yang kita gunakan untuk proses ekstraksi. Pelarut yang kita gunakan adalah etanol. Jadi nanti etanolnya akan dimasukkan ke dalam T1. Kemudian ada juga T2. T2 ini adalah tangki feed ya, untuk menampung feed. Nah, di T2 ini nantinya selain untuk menampung feed, sebagai penampung feed ya, dia juga berfungsi sebagai tempat terjadinya proses ekstraksi pada cair. Jadi nanti di sini akan terjadi proses ekstraksi pada cair. Di mana kalau kita lihat sendiri untuk tangki pelarut T1 maupun T2 tangki feed itu tipenya adalah cylindrical tank ya. Nah, nanti dari T1 ini adalah tangki pelarut tadi ya. Karena adanya proses pemanasan yang terjadi pada reboiler. Reboiler ini adalah W1 ya. W1 ini ditunjukkan oleh yang ini ya. Reboiler. Pada reboiler ini fungsinya adalah menguapkan pelarut. Jadi nantinya ketika steam masuk itu dari
V3 ya. V3 itu yang ini. Jadi steam masuk dari V3, nanti kita akan mengatur berapa besar bukaan dari steam yang masuk. Steam yang masuk ini nanti akan memanaskan pelarut yang ada di W1. Pelarut yang ada di W1 dipanaskan, kemudian dia akan menuju ke tangki pelarut kembali ya. Di tangki pelarut karena sudah terpanaskan oleh pemanasan di boiler, maka di sini nanti uap pelarut akan naik ke atas ya. Uapnya akan naik ke atas, masuk ke dalam W2. Ini W2 ya. Nah, W2 ini adalah kondensor ya. Di 2 ini adalah kondensor ya, tempat untuk mengkondensasi uap pelarut. Uap dari etanol tadi akan diubah menjadi liquid ya, dikondensasi di dalam W2. Kalau kita lihat di sini ada V1, ada V2. V1 yang masuk berarti ini adalah untuk aliran air pendingin sebagai pendingin di dalam kondensor. Sebagai filter panasnya apa? Uap pelarut. Uap pelarut yang dari tangki pelarut T1 tadi ya. Kemudian di W2 akan dikondensasi berubah menjadi liquid ya. Etanolnya yang tadi uap etanol yang tadi dari tangki pelarut akan dikondensasi menuju ke T2. Masuk ke T2 sudah dalam bentuk liquid ya. Sudah dalam bentuk liquid. Maka padatan yang sudah diletakkan di dalam T2 ya, T2 tadi kan tangki feed ya, jadi padatannya dimasukkan ke dalam T2. Kemudian ada aliran etanol yang masuk ke dalam T2, maka di sini akan terjadi proses ekstraksi padat cair atau leaching ya. Nah, dari proses ini nantinya kita akan mendapatkan ekstrak dari kemiri ya. Dalam hal ini padatannya adalah kemiri. Kita akan mendapatkan ekstrak dari kemiri. Ekstraknya tadi dikemanakan? Ekstraknya kan sudah terlarut di dalam pelarutnya. Pelarutnya adalah solvent ya. Solventnya adalah si etanol ya tadi ya. Nah, etanol dan ekstraknya tadi akan masuk kembali ke tangki pelarut. Ini di sini ada H1. H1 ini adalah sifon yang fungsinya untuk mengarahkan aliran ekstrak ke tangki pelarut ya. Jadi dia diarahkan supaya masuk ke tangki pelarut. Kenapa kok dikembalikan lagi ke tangki pelarut? Prosesnya akan terjadi secara berulang ya. Namanya siklus ya. Jadi kita nanti ada beberapa siklus di mana proses ekstraksinya tadi, pelarutnya tadi akan dikembalikan lagi ke tangki pelarut. Pelarut yang sudah bercampur dengan ekstrak kemiri tadi, solut yang sudah terlarut di dalam pelarut tadi akan dikembalikan ke tangki pelarut. Demikian seterusnya, nanti terjadi pemanasan lagi, uap pelarutnya naik ke W2, dari W2 akan dikondensasi, masuk kembali ke T2, digunakan untuk proses ekstraksi kembali, kemudian dikembalikan lagi ke tangki pelarut, demikian seterusnya. Itu terjadi dalam beberapa siklus. Nah, kapan itu disebut satu siklus ya? Satu siklus itu adalah dimulai dari saat si pelarut atau etanol tadi pertama kali menetes dari W2 masuk ke dalam T2. Nah, di sini posisinya sudah ada feednya ya, sudah ada kemirinya, padatan kemirinya sudah ada di dalam tangki 2 atau tangki feed. Kemudian pertama kali etanol menetes pada T2 ya, kita mulai dari awal gitu ya. Pertama kali etanol menetes pada T2 itu kita anggap sebagai waktu T0 pada satu siklus. Nah, biasanya kalau pada praktikum aktualnya nanti ada yang memegang stopwatch
untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus itu berapa lama. Jadi stopwatch dinyalakan pada saat pertama kali etanolnya menetes. Kemudian terjadi proses ekstraksi kan. Di sini etanolnya akan memenuhi T2 karena di sini tangki T2 ini ditutup dulu ya. Posisinya aliran T2 menuju ke T1 itu ditutup, valve-nya ditutup. Kemudian si etanolnya akan memenuhi T2, tidak sampai penuh sebetulnya, nanti sampai tanda batas. Nanti ketika praktikum kalian bisa melihat ada tanda batasnya di situ. Nah, ketika tanda batasnya sudah tercapai, setelah itu berarti kita bisa mengambil sampel ya, mengambil sampel ekstrak karena dianggap sudah mencapai tanda batas, maka sudah dianggap satu siklus itu selesai. Nah, kemudian nanti kita ambil sampel ekstrak ya dari sini ya, tempat sampel ekstrak. Setelah kita mengambil sampel ekstrak secukupnya, kita kembalikan lagi solvent yang ada di T2. Solventnya di sini tentu saja sudah bercampur dengan solut ya, karena sudah mengekstrak tadi. Nah, kita kembalikan ke T1. Kita kembalikan ke T1, kemudian kita lanjutkan lagi siklus berikutnya. Jadi tidak terhenti ya. Setelah kembali kita kosongkan T2, kita kembalikan ke tangki pelarut T1, maka kita hitung lagi siklus berikutnya. Ya, valve-nya ditutup kembali, kemudian kita isi kembali T2 dengan etanol ya, karena proses kondensasi di W2 tadi, maka si T2-nya akan terisi kembali sampai tanda batas, kemudian kita ulang lagi, itu adalah siklus berikutnya gitu ya. Seterusnya sampai dirasa cukup oleh dosen pengampung. Mau nanti ada berapa siklus, 4 siklus atau 5 siklus, nanti tergantung pada dosen pengampunya ingin seberapa gitu ya. Kemudian di sini untuk pemanasan kita menggunakan steam ya, steamnya yang tadi sudah saya sebutkan dari V3. Nah, nanti akan memanaskan di W1. Nah, dari proses pemanasan ini tentunya nanti ada steamnya akan berubah jadi kondensat ya. Nah, di sini juga ada aliran kondensatnya itu kemana ya. Jadi nanti ada pipa kondensatnya di sini, tempat keluarnya kondensat ya. Nah, itu nanti juga merupakan titik sampling juga. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang titik sampling. Kemudian untuk titik samplingnya ini adalah juga untuk kita ukur ya. Kita ukur nanti berapa suhunya dan juga alirannya. Kemudian sampel di sini ada titik sampel, artinya pada proses ekstraksi nanti ya, pada proses ekstraksi nanti setelah beberapa siklus, nanti diharapkan ekstraknya akan terkumpul di tangki pelarut ya. Karena pada saat, saya hapus dulu ya biar nggak bingung. Oke, pada saat terjadi proses ekstraksi pada masing-masing siklus tadi, kan dia dikembalikan ke tangki pelarut ya. Jadi dia masuk ke tangki pelarut, ekstrak dan solventnya tadi masuk ke tangki pelarut. Nah, di sini yang akan teruapkan oleh proses pemanasan di dalam reboiler itu hanya, sekali lagi, hanya pelarutnya saja. Kenapa seperti itu? Karena titik didih dari pelarut itu lebih rendah dibandingkan dengan titik didih solutnya ya. Di sini tadi kan sudah ada zat larutnya yang telah terekstrak tadi ya, atau kita sebut sebagai ekstrak dari kemiringnya tadi yang ada di dalam T1 ya. Nah, adanya pemanasan di reboiler tadi itu hanya mampu untuk menguapkan dari pelarutnya saja, sedangkan zat terlarutnya atau solutnya tidak ikut teruapkan. Kenapa begitu? Karena titik didih dari solutnya lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarutnya. Jadi yang teruapkan hanya pelarutnya saja. Nah, kemudian dari situ nanti di sini akan terkumpul ya, ekstrak dari kemiringnya nanti akan terkumpul di T1.
Nah, di akhir siklus, nah setelah siklus terakhir misalkan sampai 5 siklus terakhir selesai, nanti steamnya dimatikan ya. Steamnya dimatikan. Jadi V3 nanti ditutup gitu ya. Steamnya dimatikan dulu. Kemudian otomatis kalau steamnya dimatikan maka proses ekstraksi terhenti ya. Jadi tidak ada aliran uap pelarut yang naik, kemudian tidak ada yang mengisi DT2 gitu ya, karena tidak adanya pemanasan di W1. Maka dari situ T2 kita kosongkan ya, semua pelarutnya maupun ekstraknya tadi kita masukkan ke T1 ya, kita buka dulu valve-nya, kemudian kita masukkan ke T1. Setelah semuanya masuk di T1, berarti satu titik ya, satu tempat ya. Semua pelarut ada di tangki pelarut. Nah, setelah itu steam sudah kita matikan, T2 feed yang ada di T2, padatan kemiri yang ada di T2 kita ambil ya, tapi menunggu kalau sudah agak dingin ya, jangan panas-panas langsung diambil, panas ya. Jadi tunggu beberapa saat sampai agak dingin, kemudian kita buka tutup dari T2, kita keluarkan padatannya. Nanti padatannya akan kalian jemur dulu ya, nanti sebelum kalian timbang kembali gitu ya. Jadi nanti padatannya akan kalian jemur. Setelah itu ini kan kosong ya di T2. Di T2 kosong, tidak ada padatannya, sudah kita ambil kemirinya. Kemudian kita lanjutkan dengan proses distilasi. Proses distilasinya tetap berada di peralatan leaching ini ya. Ini adalah distilasi untuk memisahkan antara pelarut etanolnya dengan ekstrak kemirinya yang tadi terlarut di dalam pelarut ya. Kita mau memisahkan antara pelarut dengan ekstraknya. Nah, di sini nanti ya, di sini nanti kita alirkan kembali steamnya. Jadi V3 dibuka, maka dia akan memanaskan pelarut yang ada di W1 ya. Kenapa kok pelarutnya bisa ada di W1? Karena dia ada aliran ke sini ya. Jadi dari sini tangki pelarut ini mengisi di sini ya. Jadi seberapa banyaknya yang ada tangki pelarut maka dia akan mengisi di sini. Nah, dari sini juga ada aliran ke sini kan. Nah, ini nanti yang setelah dipanaskan maka dia akan masuk ke tangki pelarut kembali. Seperti itu. Kemudian dari sini setelah kita alirkan steamnya, maka pelarutnya akan menguap ya. Kalau sudah mencapai titik didihnya maka pelarutnya akan menguap kembali masuk ke W2. Di W2 nanti dikondensasi, kemudian akan masuk ke T2. Nah, bedanya di sini adalah kalau tadi di sini itu kita tutup ya, valve-nya yang di sini kita tutup. Kemudian di sini juga kita tutup ya, supaya terjadi proses ekstraksi. Tetapi pada saat proses distilasi di sini valve ini kita tutup, yang sini kita tutup, yang ini kita buka ya. Jadi sampel melalui aliran sampel ekstrak ini kita tampung di jerigen. Kita sediakan jerigen di sini, kemudian kita tampung etanolnya yang kita pisahkan dari proses distilasi tadi, kita tampung di jerigen. Nah, dari situ dipanaskan, proses distilasinya ini dilakukan sampai dengan hanya tersisa ekstraknya saja. Dalam hal ini adalah minyak kemiri ya di dalam tangki pelarut. Meskipun sebetulnya di situ nanti masih ada pelarut yang sedikit pelarut yang tersisa ya. Ada sedikit pelarut yang tersisa. Nah, di situ nanti kita hentikan pemanasannya, kita tutup V3, kemudian kita ambil ya, kita ambil minyak kemiri yang tersisa di T1 melalui titik sampel ini. Kita berarti sudah selesai melakukan proses ekstraksi pada cair atau leaching dari biji kemiri. Yang kita dapatkan apa produknya, yaitu minyak kemiri ya. Sebetulnya kalau kita mau menganalisa kembali ya, untuk menganalisa kembali
dari proses leaching ini nanti bisa dilanjutkan dengan distilasi sederhana ya, menggunakan reflux gitu ya, reflux seperti biasa yang kalian lakukan di laboratorium. Nah, kemudian nanti kita bisa memisahkan antara pelarut yang tersisa pada minyak kemiri tadi, sehingga yang kita dapatkan hanya minyak kemirinya saja. Tetapi sejauh ini kalau proses distilasinya di peralatan leaching itu sudah cukup ya. Jika memang untuk keperluan data kita bisa memisahkan menggunakan distilasi sederhana. Baik, demikian penjelasan dari alur proses peralatan leaching. Kita akan membahas kelanjutan dari teori pengantar dari praktikum leaching ini pada video selanjutnya. Demikian, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.